Bayangkan berdiri di tengah kota modern yang ramai, dengan suara bising lalu lintas dan obrolan orang-orang mengelilingi Anda. Tiba-tiba, Anda menemukan peninggalan kuno, mungkin sebuah tiang Korintus, atau sepotong prasasti dari masa lampau yang sudah lama berlalu. Pada saat itu, kekacauan masa kini seolah menghilang, dan Anda terbawa ke era yang berbeda, di mana gairah dan drama yang sama terjadi, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Inilah sensasi yang mungkin Anda rasakan ketika menyelami karya-karya Shakespeare melalui pandangan revolusioner Carl Jung. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa Shakespeare, sang pujangga yang karyanya telah dibedah dan dianalisis selama berabad-abad, menyembunyikan kode rahasia dalam dramanya? Kode-kode ini, ketika dipecahkan menggunakan teori Jung tentang ketidaksadaran kolektif dan simbolisme mimpi, mengungkap pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa manusia. Penasaran? Harusnya begitu. Mari kita mulai perjalanan untuk mengungkap makna-makna tersembunyi ini. Kita akan mulai dengan konsep ketidaksadaran kolektif, istilah yang diciptakan oleh Jung untuk menggambarkan bagian dari pikiran bawah sadar yang dimiliki bersama oleh semua manusia, tempat penyimpanan memori dan arketipe yang diwariskan dari leluhur kita. Drama-drama Shakespeare penuh dengan arketipe-arketipe ini. Pahlawan, penjahat, pecinta, dan orang bodoh, yang masing-masing mewakili pengalaman dan emosi manusia yang universal. Ambil contoh karakter Hamlet. Sekilas, dia adalah seorang pangeran yang bergulat dengan keraguan dan dendam. Namun, melalui sudut pandang Jung, Hamlet menjadi perwujudan dari kompleks Oedipus, istilah yang digunakan Freud untuk menggambarkan perasaan seorang anak yang menginginkan orang tua lawan jenisnya dan merasa cemburu terhadap orang tua sejenisnya. Jung, bagaimanapun, memperluas gagasan ini dengan menyarankan bahwa konflik batin Hamlet mencerminkan perjuangan universal dalam jiwa manusia, pertarungan antara keinginan sadar dan ketak. Dalam drama tersebut, keraguan Hamlet untuk membalas kematian ayahnya bisa dilihat sebagai wujud dari konflik batinnya. Dia terjebak antara kewajiban sadar untuk membela ayahnya dan ketakutan tak disadari untuk menjadi seperti pamannya yang kejam. Dualitas ini adalah sesuatu yang diyakini Jung dialami oleh semua manusia. Sebuah perjuangan antara peran kita dalam masyarakat dan keinginan tersembunyi kita. Tapi bagaimana dengan kode-kode rahasia? Mari kita selami lebih dalam simbolisme mimpi, aspek penting lainnya dari karya Jung. Jung percaya bahwa mimpi adalah jendela menuju alam bawah sadar, yang mengungkapkan kebenaran yang mungkin belum siap kita hadapi saat terjaga. Shakespeare, seorang ahli bahasa dan metafora, sering menggunakan mimpi dan visi dalam dramanya untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Bayangkan Macbeth, sebuah drama yang penuh dengan unsur supranatural dan gejolak psikologis. Adegan terkenal di mana Macbeth melihat sebilah belati di depannya, membimbingnya menuju kamar Duncan, bukan sekadar halusinasi. Ini adalah simbol dari ambisi dan rasa bersalahnya, manifestasi dari alam bawah sadarnya yang mendorongnya ke jalan yang ia tahu salah. Jung mungkin akan berpendapat bahwa visi ini adalah representasi dari sisi gelap diri kita, bagian dari jiwa kita yang menyimpan keinginan dan dorongan terkelam. Penggunaan mimpi oleh Shakespeare tidak berhenti di situ saja. Dalam A Midsummer Night's Dream, batas antara kenyataan dan ilusi menjadi samar, mencerminkan kekacauan dan ketidakpastian pikiran bawah sadar. Nada ceria dari drama ini menyembunyikan eksplorasi yang lebih dalam tentang cinta, hasrat, dan perubahan, tema-tema penting dalam psikologi Jungian. Pengalaman para tokoh di hutan ajaib bisa dianggap sebagai perjalanan ke dalam alam bawah sadar, di mana mereka menghadapi diri sejati mereka dan keluar dengan perubahan. Tapi mengapa Shakespeare menyisipkan kode-kode ini dalam drama-drama karyanya? Mungkin dia memahami, seperti halnya Jung, bahwa pengalaman manusia bukan hanya tentang pikiran sadar, tetapi juga tentang kekayaan alam bawah sadar yang penuh warna. Dengan merangkai elemen-elemen ini ke dalam karyanya, Shakespeare mengajak kita untuk menjelajahi jiwa kita sendiri, menghadapi arketipe dan simbol yang membentuk kehidupan kita. Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana kita bisa menerapkan wawasan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jung percaya bahwa dengan memahami simbol dan arketipe dalam mimpi kita serta dalam cerita yang kita konsumsi, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Proses ini, yang dikenal sebagai individuasi, adalah perjalanan menuju kesadaran diri dan keutuhan. Jadi, lain kali saat kamu menonton drama Shakespeare atau membaca salah satu sonetnya, perhatikan simbol dan arketip yang ada. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang karakter-karakter ini dan perjuangan mereka ungkapkan tentang pikiran bawah sadar saya?
Apa mimpi dan keinginan yang sebenarnya aku sembunyikan dari diriku sendiri? Sebagai penutup, karya-karya Shakespeare bukan hanya sekadar cerita abadi tentang cinta, kekuasaan, dan pengkhianatan. Mereka adalah pintu gerbang untuk memahami jiwa manusia, sebuah gudang harta karun penuh simbol dan arketipe yang siap dibuka dengan wawasan revolusioner dari Jung. Dengan menjelajahi kode-kode tersembunyi ini, kita tidak hanya semakin mengagumi kejeniusan Shakespeare, tetapi juga memulai perjalanan penemuan diri kita sendiri. Jadi, apakah kamu siap untuk mengungkap kode rahasia Shakespeare dan menyelami kedalaman alam bawah sadarmu sendiri? Perjalanan menanti, dan siapa tahu kebenaran apa yang mungkin kamu temukan di sepanjang jalan. Saat Anda memulai perjalanan penjelajahan ini, bayangkan diri Anda sebagai seorang alkemis pikiran, menyaring esensi kata-kata Shakespeare untuk mendapatkan ramuan kesadaran diri dan transformasi. Setiap pertunjukan menjadi seperti wadah pengujian, di mana para karakter menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, mencerminkan alkimia batin dari proses psikologis kita sendiri. Ambil contoh, dunia penuh gejolak dalam King Lear. Sekilas, ini adalah tragedi tentang pengkhianatan keluarga dan kegilaan. Namun, melalui sudut pandang Jung, hal ini bisa dilihat sebagai eksplorasi mendalam tentang proses penuaan dan rekonsiliasi dengan sisi gelap diri kita. Kehancuran kewarasan Lear bukan hanya sekadar raja yang kehilangan akal, tetapi juga sebuah metafora tentang penghilangan ego dan identitas, memaksanya untuk menghadapi kelemahan dirinya sendiri dan bayang-bayang yang ditinggalkan oleh kesombongannya di masa lalu. Dalam konteks ini, perjalanan Lear mirip dengan proses Jungian dalam mengintegrasikan bayangan diri, sebuah langkah penting menuju kesadaran diri yang lebih dalam dan otentik. Dalam The Tempest, tema rekonsiliasi dan pencarian kedamaian batin sangat selaras dengan konsep individuasi menurut Jung. Pulau ajaib milik Prospero menjadi panggung bagi drama psikologis, di mana badai di luar mencerminkan konflik batin. Perjuangan para karakter untuk meraih kekuasaan dan kebebasan mencerminkan ketegangan antara ego dan alam bawah sadar. Keputusan Prospero untuk akhirnya meninggalkan sihir bisa dilihat sebagai melepaskan kendali, menerima keterbatasan diri, dan langkah menuju keutuhan. Namun, keindahan karya Shakespeare tidak hanya terletak pada kedalamannya, tetapi juga pada kemudahannya untuk dinikmati. Drama-drama ini, yang kaya akan arketipe dan simbol, memberikan kita cermin untuk melihat kehidupan kita sendiri. Si bodoh dalam King Lear, yang sering dianggap hanya sebagai penghibur, sebenarnya mewakili arketipe si bodoh yang bijak, sosok paradoksal yang berani menyampaikan kebenaran kepada penguasa dan menerangi jalan menuju kebijaksanaan melalui kebodohan. Dalam hidup kita sendiri, kita sering bertemu dengan sosok-sosok serupa. Mereka yang menantang cara pandang kita dan membimbing kita, seringkali dengan cara yang tak terduga, menuju pemahaman yang lebih dalam. Bagaimana dengan arketipe perempuan dalam karya-karya Shakespeare? Tokoh-tokoh seperti Lady Macbeth dan Portia adalah gambaran kompleks dari anima, aspek feminin dalam jiwa laki-laki. Ambisi Lady Macbeth dan kehancurannya bisa dilihat sebagai sisi gelap dari anima, sebuah kisah peringatan tentang keinginan yang tak terkendali dan potensi kehancurannya. Sementara itu, Portia dalam The Merchant of Venice menggambarkan perpaduan antara kecerdasan dan perasaan. Dia dengan cerdas dan anggun menghadapi batasan-batasan dalam masyarakatnya, mewujudkan keseimbangan harmonis yang menurut Jung sangat penting untuk mencapai individuasi. Saat Anda merenungkan kisah-kisah ini dan para karakternya, pikirkanlah tentang mimpi-mimpi yang datang menghampiri di keheningan malam. Simbol apa yang muncul dari kedalaman bawah sadar Anda? Apakah ada belati yang menuntun Anda menuju keputusan, atau badai yang mencerminkan gejolak batin Anda? Dengan berinteraksi dengan manifestasi dari alam bawah sadar ini, Anda mulai menguraikan mitos pribadi yang membentuk keberadaan Anda. Pada akhirnya, menjelajahi karya Shakespeare melalui psikologi Jungian bukanlah sekadar latihan akademis, melainkan sebuah undangan untuk berinteraksi dengan misteri dalam diri kita sendiri. Ini adalah kesempatan untuk merangkul ambiguitas dan kompleksitas sifat manusia, untuk menerima bahwa di dalam diri kita terdapat cahaya dan bayangan, pahlawan dan penjahat, mimpi dan kenyataan. Pertunjukan teater menjadi kanvas tempat drama kehidupan kita sendiri dapat diproyeksikan, dianalisis, dan dipahami. Saat Anda menyelami lebih dalam hubungan antara sastra dan psikologi ini, ingatlah bahwa perjalanan ini sama pentingnya dengan mengajukan pertanyaan seperti halnya menemukan jawaban.
Peran apa yang kamu mainkan dalam drama kehidupanmu sendiri? Keinginan atau ketakutan tak terucap apa yang mempengaruhi tindakanmu? Dan, yang paling penting, bagaimana Anda bisa memanfaatkan kebijaksanaan dari arketipe-arketipe ini untuk menjalani hidup yang lebih otentik dan memuaskan? Jawabannya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi perjalanan itu sendiri penuh dengan penemuan yang berharga. Jadi, melangkahlah dengan berani ke dalam dunia Shakespeare dan Jung, dan biarkan tarian arketipe dan simbol-simbol menuntunmu menuju kebenaran yang tersembunyi di dalam labirin jiwamu sendiri.